Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Baik, kita akan membahas dalam beberapa informasi, sedikit informasi berita olahraga tentunya. Jangan lupa teman-teman, anggaplah sebagai hiburan semata saja. Jika pembahasan ini menarik, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu antara Endrick dan Gonzalo Garcia. Real Madrid hanya siapkan satu pelapis Mbappe, teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini tentunya. Baik ya, kita akan bahas secara singkat dan padat saja tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa Real Madrid memasuki musim baru dengan keputusan yang sangat sulit soal lini serang. Baik itu Kylian Mbappe tetap menjadi ujung tombak utama, pihak klub berencana mempertahankannya hanya satu pemain untuk menjadi pelapisnya tentu. Untuk pemain ini ya memang untuk mengerucut pada dua nama, yaitu adalah Endrick dan Gonzalo Garcia. Keduanya tak bisa mempertahankan bersama karena minimnya peluang bermain di bawah bayang-bayang Mbappe. Yaitu Madrid ingin perkembangan Endrick dan Gonzalo yaitu tidak terhambat hanya karena terlalu lama duduk di bangku cadangan. Klub yang menyadari bahwa menit bermain krusial untuk pengawasan kemampuan mereka tersebut. Yaitu adalah Endrick mengotot bahwa pertahanan, dan untuk di sini Endrick datang ke Real Madrid dengan status bintang muda dari Brazil dan tak ingin langsung dipinjamkan, dan ia adalah merupakan perwakilan yang menegaskan ingin mempertahankan dan membuktikan dirinya di bawah asuhan Xabi Alonso. Dan sebaiknya Gonzalo Garcia menunjukkan sebuah kualitas tinggi di Piala Dunia antar klub dengan meraih satu sepatu emas. Penampilannya membuat sejumlah klub Premier League ya tentu memboyongnya. Yaitu pilihan yang sulit di ujung waktu. Baik itu dari Madrid saat ini tengah mendiskusikan kontrak baru dengan Gonzalo dan ingin menjadi jaminan masa depannya. Baik itu dari peminjaman justru bisa menimbulkan ketidakpastian di tengah proses negosiasi tersebut. Yaitu waktu yang tengah berjalan di bursa transfer tinggal sebulan lagi. Real Madrid harus segera memilih siapa yang akan menjadi pelapis Mbappe pada musim ini. Itu ya teman-teman, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya juga. Dan kita masuk ke dalam beberapa pembahasan yang sangat menarik, yaitu adalah Manchester United tidak menarik di mata Rodrigo. Ya mungkin itu pandangan Rodrigo. Mari kita bahas secara singkat dan padat terlebih dahulu. Rodrigo tersebut dikabarkan berpeluang hengkang dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2025. Yaitu pemain asal Brazil itu jarang tampil sebagai starter di bawah asuhan pelatih Xabi Alonso. Pergantian pelatih tersebut berdampak pada berkurangnya jam bermain Rodrigo. Situasi ini memicu spekulasi kepindahannya ke Premier League tersebut. Beberapa klub Liga Inggris pun langsung dikaitkan dengan sang winger, namun Manchester United ternyata bukan tujuan yang dinantinya. Itu adalah menurut laporan berita olahraga juga bahwa Rodrigo tidak tertarik untuk bergabung di MU, padahal klub tersebut sedang mencari tambahan amunisi di lini serang. Dan untuk yang berikutnya adalah Manchester United tidak menarik di mata Rodrigo sendiri. Yaitu adalah MU disebut menjadikan Rodrigo sebagai salah satu target favorit prioritas pada bursa transfer musim panas setelah merekrut Ryan Mbeumo dan Matt Huka. Yaitu mereka berupaya memperkuat lini serang, namun Rodrigo tidak tergoda oleh prioritas pindah ke Old Trafford, yaitu menilai timnya tersebut masih belum stabil baik dari segi pemain maupun struktur manajemen. Alasan lainnya adalah absennya dari Manchester United dari potensi Eropa ini adalah Rodrigo memiliki ambisi untuk tampil di level tertinggi seperti Liga Champions. Dan untuk yang berikutnya adalah Spurs dan Arsenal masuk radar tersebut. Ya, untuk Rodrigo sempat dikabarkan akan menjadi bagian dari skema pertukaran permainan antara Real Madrid dan Manchester City, namun Pep Guardiola enggan melepas Rodrigo, yaitu sehingga rencana ini tidak diwujudkan. Kini
2 kali Inggris tampil muncul sebagai kandidat yang lebih realistis. Tottenham Hotspur dan Arsenal dikabarkan tengah memantau situasi Rodrigo. Akan tetapi minat dari Tottenham tidak mendapatkan respon positif dari pihak bermain. Sementara itu Arsenal kemungkinan menahan diri karena baru saja mengeluarkan dana sebesar di bursa transfer tentunya. Dan untuk pembahasan kita yang berikutnya adalah mungkin ya teman-teman ya, karena dengan kondisi bursa transfer ini, yaitu Madrid kantongi ya tersebut, yaitu adalah 400 miliar setelah usai melego 6 pemain muda teman-teman. Ya, kita ulangi lagi, yaitu adalah Madrid kantongi 400 miliar lebih usai melego 6 pemain mudanya. Yaitu siapakah dia? Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa Real Madrid belum mencatat ya tentunya penjualan besar dari skuad utama, tapi tetap aktif melewati pemain di bursa transfer tersebut. Fokus mereka kali ini adalah para pemain muda dari akademi, baik itu dari klub asal Spanyol tersebut telah menjual 6 pemain muda sepanjang musim panas ini, yaitu tidak termasuk dari penjualan tersebut mendekati angka 25 juta euro, yaitu sekitar 439 miliar. Yaitu menariknya adalah semua pemain dilepas dengan klausul pembelian kembali, yaitu Real Madrid menjaga opsi dalam jangka sembari menambah kas klub tersebut tentunya. Baik itu dari pemasukan dari La Fabrica, yaitu dilaporkan dari beberapa berita olahraga menyatakan bahwa Real Madrid mendapatkan 24 juta euro, yaitu senilai 421 miliar dari penjualan 6 pemain muda. Yaitu meskipun bukan angka yang sangat besar, dan inilah yang sangat penting bagi neraca keuangan klub tersebut tentunya. Yaitu Victor Munoz, yaitu menjadi salah satu nama yang paling dikenal, yaitu tentunya sebagai tampil 4 kali tentunya di tim utama pada musim lalu, dan ia resmi bergabung ke Osasuna dengan nilai transfer 5 juta euro atau senilai 87,5 miliar rupiah. Dan untuk hal tersebut tentunya ya, untuk perjalanan karirnya mungkin masih baru juga. Untuk Rafael tersebut, yaitu bek kiri muda yang tampil bagus, yaitu bersama Deportivo, yaitu pindah ke Benfica dengan harga yang sama, dan pemain muda asal Monaco dilepas ke Alaves dengan senilai 3,3 juta euro, yaitu sekitar 52, miliar rupiah. Dan itu ya teman-teman, dan dari beberapa hal tersebut ada 2 nama terakhir, yaitu adalah Alvaro Rodriguez, yaitu striker muda dengan potensi besar yang bergabung ke LC tersebut dalam sebuah kesepakatan 2,5 juta euro, dan Sema yang pernah masuk dalam sesi latihan utama pindah ke Stuttgart, dan Sema sendiri menjadi penjualan termahal di 6 pemain tersebut dengan 6 juta euro atau 105 miliar. Namun Madrid tetap bisa membawa peluang suatu saat nanti lewat klausul pembeliannya kembali tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah sebuah strategi yang sangat cerdas dari Real Madrid teman-teman. Apakah itu? Yaitu Real Madrid tanpa belajar dari kasus Alvaro Carreras, yaitu pemain muda yang dilepas tanpa opsi beli kembali lalu bersinar di klub lain. Los Blancos baru saja harus keluarkan banyak uang untuk memulangkannya ke Santiago Bernabeu. Dengan strategi saat ini, Madrid tak benar-benar kehilangan aset, dan mereka menambah pemasukan tanpa melepas pemain kunci dari skuad utama tersebut. Dan pemain utama tersebut adalah, dan untuk mereka menambah beberapa pemasukan tanpa melepas pemain kunci dari skuad utama, penjualan pemain muda jadi fokus finansial dalam jangka pendek dan potensi dalam jangka panjang teman-teman. Baik teman-temanku semuanya, kita masuk ke dalam beberapa pembahasan dalam segmen hiburan untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini.
Yaitu untuk segmen hiburan kita adalah Ruben Amorim pangling lihat MU kayak tim yang berbeda pada saat ini. Apakah itu? Dari beberapa berita olahraga yang beredar juga bahwa manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan tanggapan tentang performa tertera timnya, yaitu adalah untuk performa timnya teranyar ya, tentunya teranyar timnya menurut adanya perubahan yang sangat signifikan terlihat pada skuad Setan Merah belakangan ini. Amorim telah menyatakan bahwa hal ini usai laga uji coba kontra Bournemouth ya, tentu di pertandingan tersebut MU menang telak 4-1 atas The Harriers tersebut. Sepanjang pertandingan, yaitu Setan Merah tampil mendominasi untuk membuat lawannya kesulitan memberikan perlawanan. Dan Amorim mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya dan ia menilai timnya sudah menunjukkan wajah baru yang berbeda dibanding pada musim lalu. Yaitu pertanda bagus ya tentunya. Dari beberapa wawancara juga bahwa Amorim menyebutkan bahwa Manchester United lebih matang dalam persiapan pramusim kali ini dan ia melihat perkembangan yang sangat signifikan dan sangat pesat sekali dari skuadnya pada belakangan ini. Dan bisa lebih lagi, untuk Amorim telah menegaskan bahwa Manchester United sejauh ini belum mencapai level terbaik mereka dan ia mendorong Bruno Fernandes dan kawan-kawan dan terus bekerja keras agar bisa tampil lebih solid di musim depan. Dan untuk yang berikutnya, untuk laga yang berikutnya teman-teman, Manchester United masih punya satu pertandingan lagi di Amerika Serikat, yaitu akhir pekan ini teman-teman. Dan Setan Merah akan menghadapi Everton, yaitu pada laga penutup Premier League Summer Series tersebut tentunya teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya. Dan semuanya ini adalah merupakan sebuah hiburan ya teman-teman. Ya, jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.